Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembahasan untuk surveillance ya. Kali ini terkait pengolahan dan penyajian data surveillance. Jadi ketika kita sudah melakukan surveillance, pengumpulan data, nah bagaimana pengolahan dan penyajian datanya pada sistem surveillance itu. Nah, kita ke penyajian data. Jadi setelah kita mengumpulkan data secara reguler, secara terus-menerus dengan sistematis, bagaimana kita menyajikan data? Jadi ternyata penyajian data ini penting ya. Jadi penting untuk bisa bagaimana sih informasi yang sudah dianalisis itu dapat lebih mudah dipahami oleh pengguna ataupun pembaca data. Jadi nanti ada apakah itu dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, diagram, peta gitu ya. Nah, itu eh, bisa kita pilih untuk bisa menggambarkan informasi yang ini kita sampaikan. Nah, ini kan tujuannya untuk menyajikan data mentah yang diperoleh, kemudian untuk eh, berbagi informasi sehingga bermakna. Informasi itu bermakna dari input, proses, output dari data mentah, kemudian dengan proses analisis, kemudian ada sajian data, informasi, tabel, grafik, diagram, ataupun gambar gitu ya. Kemudian, ke analisis sebentar sebelum kita ke penyajian data. Saya kira sudah paham semuanya bahwa surveillance yang kita lakukan, yang dilakukan ya, dengan menganalisis data secara sistematis dan terus-menerus tersebut, paling tidak umumnya adalah menggunakan analisis deskriptif. Jadi menggambarkan saja, tidak tidak sampai ke analisis, atau sebenarnya bisa, tetapi paling tidak kita melakukan analisis deskriptif atau menggambarkan dengan ada 3 variabel atau 3 komponen utama ketika kita menyajikan data dengan analisis melakukan mengolah data dengan analisis deskriptif ini. Ada orang, tempat, waktu. Ada time, waktu, kapan, kemudian trennya, overtime, tren permasalahan kesehatan yang kita di surveillance itu berdasarkan waktu. Kemudian ada tempat di mana yang paling banyak terdampak, ataukah ada variasi geografis misalnya, itu akan menarik untuk disampaikan informasinya. Kemudian ada orang, siapa yang profilnya yang seperti apa, usianya, kelompok, misalnya dikelompokkan umur, jenis kelaminnya, apakah itu pendidikan, pekerjaan, atau status pernikahan, ya kan, kemudian karakteristik-karakteristik yang lain yang mungkin relevan dengan permasalahan kesehatannya, itu bisa disajikan datanya sehingga informasinya akan tersampaikan. Nah, ini analisis data surveillance dimulai dengan mengkarakterisasi pola laporan penyakit. Jadi yang tadi menurut orang, tempat, waktu. Jadi dan juga dibandingkan akan sangat bermanfaat ketika ada comparison atau perbandingan antar waktu. Misalnya jumlah kasus gandungan yang dilaporkan 2015 dibandingkan dengan 2005 dengan 2006 ya, atau yang paling baru gitu ya. Ada tempatnya kalau ada informasi dibandingkan dengan jumlah di kabupaten yang lain atau antar populasi pada prasekolah, bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, itu adalah analisis analisis lebih dalam atau lebih komplit. Jadi ada maknanya, tren antar populasi seperti apa, atau tren antar tempat, tren antar waktu. Jadi ada informasi lebih yang bisa diberikan, bukan hanya satu kurun waktu gitu. Misalnya pada laporan bisa analisis yang data tahun ini, kemudian diberikan cerita atau kelengkapan sebenarnya posisi yang seperti ini, konteksnya terhadap tren itu seperti apa. Karena surveillance kan terus-menerus, harusnya ada paling tidak dengan tren daerah sendiri, dengan data yang tahun lalu misalnya seperti apa, by time, by
populasi kan bisa kelihatan apakah ada perubahan tren permasalahan kesehatan setelah dianalisis dari apakah ini pada anak-anak, pada dewasa, remaja, apa. Nah, itu akan menarik untuk memberikan informasi. Jadi bukan hanya misalnya tahun ini loh gitu. Kadang-kadang kan hanya cukup sampai di situ, tapi kadang-kadang ketika pembaca atau pemegang kebijakan atau pihak-pihak yang diberikan laporan surveillance kan ada diseminasi informasi. Mereka kan nggak terlalu ngerti atau nggak terlalu, maksudnya lebih enak kalau ini hasil ini tuh maknanya gimana sih dibandingkan ceritanya sekarang ini posisinya gitu. Nih akan sangat menarik bila pada saat memberikan laporan itu sudah ada sudut pandang yang lebih luas gitu maksudnya. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi ada comparison atau perbandingan. Kemudian ada beberapa indikator-indikator epidemiologi yang bisa disampaikan di situ ya. Ada jumlah kasus, kemudian ada rasio jenis kelamin, ada mortality ratio, ada odds ratio, kalau misalnya memungkinkan ada case fatality, atau misalnya coverage cakupan vaksinasi, insidensi, prevalensi, ataupun notification rate ya, angka notifikasinya, misalnya TB ya, atau penyakit-penyakit yang lain tergantung dari permasalahan kesehatan apa yang menjadi topik dari surveillance-nya. Nah ini tadi adalah bagaimana menganalisis, paling tidak deskriptif lah, saya kira sudah paham semuanya, variabel orang, tempat, waktu, kemudian sangat penting melakukan perbandingan sehingga ada satu sudut pandang yang lebih luas sehingga pembaca ataupun orang-orang yang berkepentingan dengan informasi surveillance itu mempunyai mendapatkan informasi yang lebih utuh. Kemudian kita ke data presentasi ya atau penyajian data. Nah, ini beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah clarity. Jadi bagaimana pembaca dapat mengerti dengan can easily understand what is represent and the main characteristic of the data display. Bagaimana gampang dimengerti, clarity jelas gitu. Kadang-kadang bagaimana sih kita memilih sajian data yang supaya jelas diterima ketika kita membaca itu, dengan melihat sajian datanya itu bisa berbicara, bisa bermakna. Itu sajian data yang bagus seperti itu. Kemudian kebenaran atau veracity. Jadi adalah persentase data, sajian datanya adalah true expression of data pattern. Jadi memang betul-betul seperti itu pola datanya atau pola permasalahannya atau pola informasinya seperti itu. Kemudian ada objectivity, sajian data tidak ada bias persepsi atau membuat persepsinya bias terhadap sesuatu. Jadi objektif, concise, tepat, akurat gitu ya, merepresentasi rangkuman atau summarize dari informasi secara tepat gitu ya. Jadi untuk hindari additional non-essential information. Kalau nggak terlalu penting tidak perlu gitu. Nah, ini mungkin ingin saya sampaikan hal yang mungkin yang menarik gitu, choice of warna, choice of color palette. Jadi warna ketika kita memberikan, kan biasa tuh kita ketika membuat misalnya histogram, pie chart, bar chart, kita memberikan warna. Tapi ternyata pilihan warna pada sajian data itu juga penting dan ada rekomendasinya. Jadi pilihan warna palet itu penting dan ada impact-nya yang kuat pada persepsi dari sajian data oleh si pengguna itu gitu. Itu ternyata ya, jadi pilihan warna itu penting untuk bagaimana sih persepsi dari si pembaca tersebut gitu. Nah, persepsi akan berbeda tergantung dari misalnya areanya itu, apakah itu misalnya dikasih warna merah,
dikasih warna hijau, apakah itu persepsinya negatif atau positif terhadap data? Ternyata seperti itu. Jadi hati-hati ketika kita memilih warna dalam sajian data. Dan ini it seems obvious but common mistake are often made. Jadi ini kesalahan yang sering dibuat gitu ya. Jadi tidak sengaja atau tidak mungkin nggak tahu gitu bisa terjadi seperti itu. Jadi paletnya atau pilihan warnanya harus dipilih secara hati-hati, depending on the message to be convey. Jadi tergantung dari pesan yang ingin disampaikan, gitu. Misalnya seperti ini. Jadi ketika one single variable is represented, it could be any color, biasanya menggunakan green atau hijau. Ketika ada satu variabel saja atau misalnya increasing density in one color to represent increasing values in the data. Maksudnya ini kan misalnya ada green ya, greennya itu kan ada yang hijaunya macam-macam ya, hijau muda sampai hijau tua gitu. Jadi ternyata peningkatan itu merepresentasikan value-nya atau nilai datanya. Dan biasanya hijau itu digunakan untuk sesuatu peningkatan yang positif, misalnya peningkatan cakupan vaksin. Misalnya peningkatan cakupan vaksin, pilih warna hijau, gitu maksud di sini ya. Jadi ketika single variable disampaikan, kemudian ini menggambarkan sesuatu yang positif, pilih warna hijau. Bisa dipilih gradasinya ya, tergantung dari misalnya kalau mau ada perubahan, misalnya ada cakupan hijau, tapi misalnya kalau ada pilihan warna dari hijau muda sampai hijau tua gitu, misalnya seperti itu. Tapi pilih warna hijau untuk sesuatu yang positif, increase atau peningkatan yang positif. Kemudian biasanya merah digunakan untuk negatif increase gitu. Misalnya peningkatan jumlah kasus. Nah, ini silahkan menggunakan warna merah. Nah, itu bisa ada variasinya juga. Tapi kalau misalnya ingin merepresentasikan kenaikan kasus, gunakan warna merah gitu. Kemudian ada cold warm palette. Jadi kayak dalam suatu sajian data kita ada sesuatu yang ingin membedakan antara yang bagus. Jadi indikator with values ranging from good to bad. Jadi misalnya kita ingin di dalam data itu ingin menyajikan informasi, ada rentang data dari yang bagus sampai yang dari positif negatif ya. Jadi apakah itu sesuatu kita ingin bawa peningkatan kasus misalnya, berarti kan negatif. Atau kemudian cakupan vaksinasi itu kan positif gitu, sesuatu yang positif. Lebih banyak lebih bagus. Kalau kasus kan lebih banyak lebih jelek, lebih buruk gitu. Nah, disarankan di sini itu menggunakan yang ada di bagian kiri. Jadi agak ada beberapa pilihan warna yang seperti yang ada di bagian kiri. Ada 3 warm, 3 cool, atau ini misalnya satu yang hangat, yang satu dingin gitu. So, 1 step warm, 4 step cool. Kemudian di sini ada juga misalnya lebih banyak yang negatif, berarti misalnya 3 step warm, 1 step cold gitu. Nah, itu biasanya. Kemudian yang sebelah kanan, nah ini seperti yang ada di teks, while cultural traffic light scheme yang sebelah kanan itu dihindari karena ternyata
orang yang buta warna, who are colorblind, will not be able to interpret, jadi kesulitan untuk menangkap informasinya. Jadi jangan pilihannya warna ketika kita ingin menggunakan ada dua positif negatif dengan menggunakan yang warna-warna ini nih ya, yang biru, antara biru muda, kemudian ada krem sampai yang ke merah gitu. Jadi yang di sebelah kiri tergantung dari pilihannya gitu ya. Jadi yang sebelah kiri jangan yang kontras-kontras banget, kontras dilawan kontras gitu. Yang sebelah kanan itu ternyata yang buta warna akan kesulitan untuk bisa memahami itu. Nah, blue atau yang ini ya, yang biru ya, warna biru itu biasanya untuk yang netral, untuk netral increase, misalnya dalam membedakan antara kelompok umur itu kan nggak nggak berarti misalnya kalau lebih banyak pada laki-laki itu lebih bagus, lebih banyak perempuan itu lebih bagus, itu kan nggak. Jadi ketika netral itu gunakan biru. Jadi tadi positif itu hijau, kemudian ke arah yang negatif itu merah, kemudian kalau yang lebih ke arah netral itu gunakan biru. Atau juga bisa untuk netral case, tapi juga untuk positive increase. Ya, jadi untuk positif juga bisa untuk biru juga boleh ya. Tapi kalau misalnya tadi mungkin hijau lebih ini ya lebih jelas, lebih ini untuk positif ini untuk yang netral. Nah, ini juga ada multiple kualitatif palette. Jadi yang biasanya untuk menunjukkan menggambarkan kualitatif indikator-indikator yang kualitatif, misalnya ingin memberikan terkait subtype influenza dari beberapa negara gitu. Itu kan bisa misalnya type H5, H1N1, H5N1 atau apa, nah gitu kan. Itu bisa dengan menggunakan beberapa pilihan warna. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Jadi ketika menyajikan data, ternyata kita harus memperhatikan juga pilihan warnanya ya. Tadi hijau, merah, biru, atau kemudian tadi ada yang tadi ketika mau membandingkan yang negatif positif gitu. Kemudian kalau yang netral, kemudian ini kalau ada beberapa apa ya kualitatif indikator subtipe A, subtipe H1N1, H2N1 gitu-gitu. Nah, itu kan tidak ada angkanya itu kan. Misalnya kita hanya ingin memperlihatkan subtipe, tipe-tipenya aja gitu. Itu kita bisa menggunakan misalnya ada berapa sih subtipenya, kita bisa memilih dari beberapa pilihan warna ini. Nah, ada juga yang grayscale atau yang kayak keabu-abuan ya. Nah, ini biasanya menggambarkan grayscale itu biasanya untuk area, spesifik data atau area. Biasanya dalam grafik eh, rata-rata data biasa average data generally means the total are in dark gray. Jadi totalnya pada abu-abu yang gelap, kemudian ataupun pada peta gitu biasanya juga di digambarkan dalam warna yang abu-abu seperti ini. Begitu. Nah, tadi warnanya ya. Kemudian ketika kita memilih antara tabel, grafik peta, kemudian ada beberapa prinsip umum gitu ya. Misalnya tabel gitu menunjukkan bahwa semua detail data numerik untuk memungkinkan hasil dan kesimpulan dari analisis untuk diverifikasi. Kemudian grafik memungkinkan informasi yang diringkas dan ditampilkan secara visual. Kalau grafik yang secara visual seringkali berpusat pada satu pesan. Kemudian peta lebih ke arah berdasarkan wilayah kan, lebih ke arah spasial gitu. Dan bisa dilihat itu ketika kita memilih sajian data peta. Nah,
Ini juga penting ketika kita mau membuat sajian data. Kita ingin menyajikan data secara digital atau secara analog gitu ya. Digital biasanya itu precise, tepat gitu ya. Biasanya ada format-format numerik. Kalau kita ingin menampilkan komunikasi data secara analog itu less precise, tidak terlalu akurat, lebih ke arah format-format gambar yang lebih eh, ke arah provide good overall understanding, lebih ke arah pemahaman gitu. Itu yang perlu perlu di kita mau mau yang mana sih? Kita mau detail banget, akurat, atau kita mau lebih ke pemahaman, atau bisa kombinasi dua-duanya, sangat bisa. Ketika dalam satu laporan ada satu yang kita perlu detail nih di laporan ini, tetapi di variabel lain kita ingin lebih ke arah understanding atau pemahaman, sangat bisa seperti itu. Tetapi kita bisa memilih gitu ya. Misalnya yang ini saja data digital, angka-angka, misalnya dalam bentuk tabel itu ada angka-angka kuantitatif, itu data digital. Tapi yang kalau analog lebih ke arah grafik, peta gitu ya, lebih ke arah pemahaman gitu. Itu kita bisa pilih dan bisa kombinasikan dalam satu laporan. Nah, ini bentuk-bentuk tabel yang bisa dibuat pada ketika kita menyajikan data surveillance deskriptif ya. Misalnya ini karakteristik kasus MERS-CoV, ada jenis kelamin, negaranya, kemudian ini outcome-nya, kemudian ini paparannya, ini jenis kelaminnya. Kita bisa seperti itu. Atau misalnya ada pengelompokan kelompok umur, kemudian ada di laki-laki, perempuan, kemudian total, kemudian ada rate-nya. Itu bisa. Nah, atau kita bisa memilih grafik seperti ini. Jadi histogram, tapi histogramnya dibuat jumlah kasus per kelompok umur gitu. Kemudian bisa tadi ya coverage, vaksin coverage gitu. Vaksin coverage ini bisa seperti ini. Ini analog ya untuk bisa nggak terlalu detail kan. Ini contohnya nggak ada angka-angkanya gitu. Berapa sih yang belum divaksinasi, kemudian ini yang di sekolah dasar, sekolah menengah gitu. Itu bisa bisa diperlihatkan dalam bentuk seperti ini. Nah, apa bisa kalau jadi hati-hati juga ya, sangat-sangat sangat oh kita mau menampilkan data yang seperti apa gitu. Misalnya kita gejala gitu, berapa persen gejala yang misalnya ini keracunan makanan gitu, diare, sakit perut, kemudian demam, muntah gitu, mual gitu. Berapa persen kita bisa dengan sajian data yang seperti ini contohnya. Kemudian ini per negara, per number of cases. Nah, itu kita harus variasi juga untuk bisa melakukan penyajian data. Nah, ini presentasi vaksinasi, status vaksinasi by age group. Nah, ini ada keterangannya ya, misalnya per kelompok umur ada yang vaksinasi. Tadi ini yang unknown vaccination status tadi yang di gray palette itu biasanya data-data yang tidak diketahui ya, di yang tadi di awal yang ketika kita menggunakan warna abu-abu. Ketika ada data yang kita tidak diketahui, kita menggunakan warna abu-abu. Kemudian ini data vaksinasi yang belum vaksinasi, kemudian vaksinasi 1 dosis atau lebih dari 2 dosis, gitu di sini. Kita bisa menggunakan itu. Nah, ini ada dua misalnya tempat sampling. Ya, ada beberapa tempat bisa seperti ini atau pie chart seperti ini.
supaya ada variasi ketika kita menampilkan sajian data. Tapi juga hati-hati, jangan dikasih misalnya satu kemudian pai atau satu jadi banyak banget, itu juga jangan ya. Jadi apa ya, variasi tetapi juga concise. eh, eh, concise tuh apa bahasa Indonesia yang lebih bukan singkat ya, jadi memang tepat gitu loh. Jadi jangan pula nanti jadi karena kalau gambar-gambar seperti ini kan cenderung untuk memakan tempat gitu ya. Tetapi ini perlu juga ketika kita membutuhkan pembaca untuk mengerti gitu. Hati-hati juga karena tabel kan biasanya lebih ke arah angka-angka detail. Kemudian kalau yang digital. Tapi kalau analog, presentasi data analog lebih ke arah data-data yang untuk membuat pemahaman-pemahaman seperti ini. Ini juga misalnya distribusi kasus by vaccination status. Atau bisa scatter plot gitu ya, number jumlah kasus import yang diamati dan juga yang terprediksi. Nah, ini seperti ini, atau ada juga yang network diagram bisa. Nah, ya kan ada kasus misalnya atau misalnya lebih ke arah ini, oh ini kasus ini dari ini kan misalnya ada keterangannya ya dari beberapa rumah sakit, kemudian eh, dari model paparannya dari siapa, ada garis-garisnya yang berbeda warnanya gitu. Kemudian ada laki-laki perempuan, itu bisa ditampilkan juga dalam bentuk network diagram seperti ini. Kemudian ketika kita ingin menampilkan waktu, time series, kita juga bisa seperti ini nih. Nah, ini ada jumlah kasus, kemudian tahunnya. Nah, atau ada misalnya ada beberapa data yang ditampilkan dalam satu seperti ini nih, jumlah kasus. Nah, ada kemudian ada yang rata-rata 6 bulan, rata-rata 12 bulan gitu. Ini bisa ya ada beberapa data yang digabung jadi satu. Ini misalnya distribusi kasus dengue dari 2010 sampai 2013. Nah, ini. Kalau ini per kelompok umur dan juga dengan jenis kelaminnya. Kemudian untuk tempat bisa saja kita sajikan dalam peta. Jadi memang lebih memudahkan untuk bisa mengerti melalui visual ya, misalnya notification rate, kemudian kita ada beberapa indikator warna yang bisa di situ berapa sih notification rate-nya per misalnya 100.000 populasi. Tidak ada data, kembali tadi abu-abu. Misalnya tidak ada datanya, kita menggunakan warna abu-abu. Nah, ini juga misalnya jumlah kasus, kemudian ada representasi. Nah, tadi kita menggunakan warna merah. Satu kasus, kemudian yang kecil 10, kemudian yang lingkaran yang lebih besar itu bisa mempresentasikan misalnya 100 kasus. Jadi lebarnya lingkaran itu jadi kita ingin memberikan pemahaman. Kalau yang kecil berarti sekitar satu, yang lebih besar lagi 10, yang lebih besar itu 100. Jadi nah itu kan bisa memberikan pemahaman pada pembaca. Nah, saya kira itu ya, jadi menyajikan data. Memang sepertinya kadang kita jarang untuk memikirkan, eh jadi kayak ya udahlah kita bikin laporan gitu, asal laporan jadi gitu. Tetapi ternyata kita harus mempertimbangkan bagaimana sajian data yang bisa
memudahkan bagi orang atau pembaca untuk bisa mengerti. Kita juga harus memperhatikan atau mempertimbangkan si pengguna. Tadi itu ada pilihan warna yang perlu kita pertimbangkan atau pilihan penyajian data. Apakah menggunakan tabel, menggunakan yang analog, grafik, atau sangat bermacam-macam, sekarang sangat bervariasi pilihannya. Tetapi juga jangan menjadikan jadi rumit gitu ya. Jadi sebaiknya memang sajian data itu ketika kita melihat datanya itu harusnya pembaca paham dengan melihat informasi itu. Itu sajian data yang baik seperti itu. Kemudian kalau ingin tahu detailnya, biasanya ditambahi dengan narasi. Jadi jangan mengulang misalnya ada tabel atau apa ya, kemudian diulang lagi di narasinya. Narasi maksudnya teksnya yang ada di laporan itu adalah untuk meng-highlight atau menekankan hal-hal yang penting. Jadi jangan mengulang lagi yang udah ada di apa di tampilannya ya, apakah itu tabel, apakah itu grafik, jangan diulang lagi di narasinya, tetapi ditekankan atau ada informasi yang menarik dari sajian data itu munculkan di narasi. Jadi saling melengkapi. Jadi bukan sendiri-sendiri juga si tabel, si grafik ataupun peta itu merupakan bagian dari keseluruhan laporan tersebut gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa ada tambahan informasi ya terkait mengolah data surveillance, bagaimana menyajikan data gitu. Sehingga kita bisa membuat analisis, membuat penyajian data yang bisa dimengerti oleh pengguna atau pembaca dari laporan dari surveillance. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.